wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Reformasi dan Inovasi Pendidikan. Adapun submateri yang kami bahas yaitu yang pertama, pengertian inovasi pendidikan dan reformasi pendidikan. Kedua, tujuan inovasi pendidikan dan reformasi pendidikan. Ketiga, latar belakang adanya reformasi pendidikan. Keempat, kondisi reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Kelima, kelebihan dan kelemahan reformasi pendidikan nasional. Yang terakhir, keenam, upaya pembangunan pendidikan nasional. Poin yang pertama yaitu pengertian inovasi dan reformasi pendidikan. Inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Pendapat dari Ibrahim tahun 1988. Pada dasarnya, inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada pada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Pendapat dari Saud tahun 2011. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya inovasi pendidikan adalah ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Reformasi pendidikan. Reformasi secara etimologi yang berasal dari kata formasi yang berarti susunan atau bentuk susunan instansi. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan pendidikan yaitu pengetahuan tentang mendidik. Menurut Banati tahun 1991 dalam buku Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, reformasi dikatakan sebagai usaha doing more of the same. Usaha ini kemudian ditingkatkan dengan doing more of the same but doing it better, yang merupakan usaha peningkatan efisiensi. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi pendidikan adalah usaha memperbaiki dengan mengubah struktur, tingkah laku, atau kebiasaan, penyimpangan, dan praktek yang salah secara keseluruhan menjadi benar dengan penerapan metode baru yang lebih tepat dan baik. Poin yang kedua yaitu tujuan inovasi dan reformasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Yang ketiga yaitu agar terciptanya program pembelajaran yang inovatif. Tujuan reformasi pendidikan. Yang pertama, agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, secara aspek sistem pembelajaran yang dirancang Kemdiknas tentang reformasi pendidikan
sesuai lagi dengan tuntunan reformasi, seperti halnya kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain, dan sebagainya. Poin yang ketiga yakni latar belakang adanya reformasi pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. Kesetiakawanan semakin kental berarti kepedulian umat manusia terhadap sesamanya merupakan tugas setiap manusia. Pemerintah dan sistem pendidikan nasional usaha-usaha untuk mementingkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan telah melahirkan kembali pendekatan pendidikan yang mementingkan pengembangan kreativitas dalam kepribadian anak. Inilah yang disebut gerakan humanisasi dalam proses pendidikan. Poin yang keempat yaitu kondisi reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional belum berhasil mengantarkan anak bangsa untuk survive mandiri dan terampil wirausaha untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Sekolah adalah tempat menumbuh suburkan nilai-nilai luhur dalam diri anak bangsa yang menjadi peserta didik, dan kegiatan sekolah lebih besar porsinya untuk pengajaran. Padahal pengajaran tanpa bingkai pendidikan moral hanya menciptakan orang pintar yang kehilangan arah dari hakikat kemuliaan eksistensinya sebagai makhluk mulia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan meningkatkan komitmen untuk merealisasikan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Sebab, pembangunan dan penyelenggara pendidikan nasional yang benar dan efektif merupakan amanat konstitusi sekaligus tuntutan zaman yang tak bisa dielakkan. 5. Yaitu kelebihan dan kelemahan reformasi pendidikan. Kelebihan reformasi pendidikan nasional yang pertama yaitu pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju karena dilakukannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan. Yang kedua, menambah motivasi bagi anggota pendidikan, baik dari guru atau peserta didik. Kelemahan reformasi pendidikan nasional. Yang pertama, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. 2. Sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. 3. Terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. 4. Pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak atau kognitif pada anak didik. 5. Anak tidak pernah didik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu. Pembangunan pendidikan nasional. Jenis upaya pembaruan pendidikan. 1. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. 2. Pembaruan kurikulum. Ada 2 faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. 3. Pembaruan pola masa studi. Pembaruan ini termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan, waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Dalam TAP MPR nomor 4 atau MPR atau 1973 sampai dengan TAP MPR RI nomor 2 atau 1993 dengan jelas dikemukakan program umum pembaruan dan pembangunan pendidikan yang mencakup
aktivitas pendidikan. 5. Pengembangan budaya. 6. Pembinaan generasi muda. Pelaksanaan proses pendidikan harus efektif untuk menanamkan jiwa kebebasan, kemandirian, dan kewirausahaan. Kurikulum diarahkan untuk memberi pengalaman belajar yang seimbang yang meliputi aspek intelektual,